Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan pada hari ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita bertemu hari ini karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 134 ayat 1 dan 2. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kita siapkan pujian, katakan, Yesus, kau telah memulai. Saatnya kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur kepada-Mu atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Terima kasih pula untuk pertemuan kami hari ini. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan, dan kami percaya bahwa setiap kami diberkati oleh-Mu. Haleluya. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, berharga di mata-Mu. Yesus yang telah memulai. Yesus yang telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Biarlah pujian ini mengalir dari mulut kita dan bersumber dari batin kita, yang mengalami akan kasih setia Tuhan dari ke hari. Karena itu persembahkan yang terbaik pada pagi hari ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. kemuliaan, kehormatan, keagungan adalah milik-Mu. Kami persembahkan semuanya hanya bagi-Mu.
kasih untuk hari ini kami bisa bertemu kembali selalu keluarga Allah untuk beribadah bersama, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau hadir agar kami muliakan, dan Engkau hadir untuk memberkati kami. Mohon urapan atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah pelayanan ini persembahkan untuk keagungan dan kehormatan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua jemaat yang hadir akan diberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Firman-Mu menjadi rema, inspirasi dan motivasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Sehat-sehat hari ini. Dengan cuaca yang kurang bersahabat, mari kita tetap semangat untuk beribadah pada hari ini. Kita akan satu pujian, katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita bersukacita hari ini.
yang lebih bersemangat. Katakan lebih dari pemenang. pujian katakan pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Biarlah kita merindukan firman Tuhan seperti rusa yang haus merindukan air. Biarlah firman Tuhan menyirami setiap hati kita untuk menjadi sejuk dan tenang. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaiku, hatiku tak
syukur dan terima kasih hanya bagi-Mu. Karena kami ada di hari ini dengan segala hal yang kami miliki, semuanya merupakan anugerah dan karunia Tuhan. Karena itu kami kembalikan segala pujian, syukur dan terima kasih hanya bagi Tuhan. Terimalah ungkapan hati kami melalui lagu-lagu, bahkan melalui kesaksian hari ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan lepas tangan atas segala apa yang kami alami dalam hidup ini. Dan kiranya itu semakin meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa sekalipun kami menghadapi apa saja, segala pengalaman dalam hidup ini, kami tidak perlu khawatir. Karena janji-Mu selalu tertepati. Ya dan amin. Makasih. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon bila Tuhan berkenan bicara kepada kami. Teguhkan kami, arahkan kami oleh firman-Mu sehingga kami tetap dikuatkan dalam hadapi tahun 2026 dengan segala hal yang mungkin kami akan alami, ya walaupun kami belum tahu karena itu masih rahasia. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah mendahului kami di sana. Engkau menantikan kami, bahkan dalam hal kami menjalani tahun ini, Engkau menyertai kami. Terima kasih, bicara kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi hati pikiran kami, mampukan kami untuk menangkap firman-Mu hari ini, dan kami menyiapkan hati kami untuk berkata ya dan siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam ruangan ini. Setelah hari Minggu lalu kita tidak bisa. Ya, kita mengalami kebanjiran dan gereja ini juga masuk 2 kali. Ya, jadi kita kerja 2 kali, tapi banjir yang kedua lebih parah karena di bagian belakang itu kamar yang hari Minggu tidak masuk ya, tapi yang kedua ini masuk. Di depan sini sebenarnya kemarin baru surut, kemarin siang dan sore, pagi itu masih terendam. Jadi ya kita bersyukur bahwa hari ini area ini bisa kering ya, walaupun memang masih becek ya, tapi kita bersyukur bahwa ya walaupun bau-baunya ya masih belum segar di nafas kita, ruangan di bawah juga masih bau lumpur ya, tapi kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah. Baik, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sudah berada pada hari Minggu terakhir di bulan Januari ini. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yeskel pasal 37. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena ayat ini cukup panjang, saya akan membacakan secara cepat. Tapi saya minta supaya Bapak Ibu memperhatikan ayat demi ayat. Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, tema kita adalah hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya, hari ini kita masih berada pada bulan pertama di awal tahun, ya. 2026 ini, hari ini adalah hari Minggu terakhir. Ya, kita bersyukur dan ya, materi-materi firman Tuhan mengarahkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani tahun 2026. Masih berapa hari lagi? Jadi seminggu. Hari Senin, hari Minggu sudah tanggal 1. Ya. Jadi masih ya 336 hari ya. Ya, jadi ya 300 hari lagi ke depan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan penglihatan yang dialami oleh hamba Tuhan, yaitu Yehezkel. Ya, Yehezkel ini melayani bangsa Israel yang telah mengalami pembuangan. Ya, Yehezkel dibawa oleh Roh Tuhan ke tengah-tengah sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Dan penglihatan itu adalah penglihatan yang sangat khusus, spesifik. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagaimana Yehezkel melihat hal ini sebagai penglihatan untuk bangsa Israel. Tulang-tulang itu berserakan dan amat banyak, bertaburan, ya, di hampir seluruh lembah, dan tulang-tulang itu amat kering. Yehezkel dibawa oleh Roh Tuhan ke tengah-tengah sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang luar biasa. Tengah-tengah lembah menjelaskan tentang kondisi Israel di negeri pembuangan Babel, yang tidak hanya terpuruk hancur, tetapi juga mustahil untuk bisa bangkit dan hidup kembali. Karena itu tulang-tulang itu menggambarkan sesuatu yang hancur. Ya, kalau diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka ya dikatakan tidak ada lagi sisa-sisa daging di situ, otot, urat dan lain-lain sebagainya. Berarti hancur, ya, karena memang
sekali lagi ini menggambarkan tentang kondisi bangsa Israel. Tulang-tulang yang kering menggambarkan keadaan Israel yang mengalami kerusakan dan hancur parah baik secara rohani maupun sebagai sebuah bangsa akibat lama di negeri pembuangan. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Yoyakim, ya, bangsa yang pada saat itu sementara puncak-puncaknya bangsa Israel berada membelakangi Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, tidak lagi takut kepada Tuhan, maka Raja negeri Babel yaitu Nebukadnezar menggerakkan pasukannya di bawah jenderal Nebuzaradan mengepung Israel berhari-hari. Ya, jadi ketika bangsa Israel dikepung, tidak ada akses untuk keluar masuk, dan mereka kemudian ditawan, ya, dan pada akhirnya mereka dibawa ke negeri asing, negeri Babel. Negeri Babel itu sekarang itu adalah Irak, ya. Ketika Yerusalem dihancurkan dan bait Allah itu dibakar, yang hari ini bekas bait Allah itu ya Masjid Al-Aqsa, ya, tinggal di bagian belakang itu hanya ada sebuah tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu pergi ke sana, ya, Pak Agus, ya. Sebelum pulang ke rumah Bapak di surga, bisa ke Yerusalem dulu, ya, untuk melihat fakta sejarah yang dicatat dalam Alkitab ini, termasuk juga berbicara mengenai masalah bait Allah ini, ya. Jadi bagi bangsa Israel, Yerusalem itu adalah rumah mereka, segala-galanya bagi mereka. Dan ketika mereka dibasmi, dihancurkan oleh musuh sebelum mereka mati itu, mereka berusaha untuk ketika mengembuskan nafas terakhir, kiblat mereka ketika mati itu harus di bait Allah. Ya. Begitu luar biasanya. Tapi ya kita tahu bahwa kenapa mereka dihancurkan oleh musuh yaitu negeri Babel, karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Rupanya ketika dosa itu, manusia bermain-main dengan dosa, maka Tuhan pasti akan menghukum dosa, termasuk juga kepada manusia yang berdosa, ya. Dan pada akhirnya mereka ditawan ke negeri Babel. Nah, keadaan sangat kering menjelaskan keadaan yang sudah lama mati. Harapan benar-benar sirna dan tidak akan mungkin ada kehidupan. Ya, bagaimana bisa tulang-tulang manusia bisa hidup kembali? Itu mustahil, kan? Tulang-tulang yang berserakan menjelaskan tentang keadaan tercerai-berai orang Israel di pembuangan di Babel. Tidak hanya tercerai-berai secara fisik, yang digambarkan bahwa mereka itu jadi gelandangan, ya, di negeri orang. Tidak ada pemimpin yang bisa mengkoordinir mereka untuk membangun kehidupan sosial sebagai sebuah bangsa. Tidak ada pemimpin rohani di antara mereka untuk mengumpulkan mereka untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Tidak ada lagi yang menyampaikan, mereka tidak lagi terkoordinir, dan ada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dalam keadaan seperti itu, pasti mereka berpikir, ada satu dua yang berpikir, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari penindasan ini? Bagaimana kita bisa utuh kembali sebagai sebuah bangsa? Bapak Ibu, kalau merantau di negeri orang, ketemu orang-orang sekampung, itu suasananya beda, ya. Halo Bapak Ibu? Ya, pasti kekeluargaan itu muncul. Kebersamaan sebagai orang satu asal itu pasti muncul, ya. Tapi ada juga orang-orang tertentu ketika ketemu orang satu kampung, padahal dulu-dulu itu sama-sama susah. Karena sekarang di kota lain dia sudah senang, tidak mau ingat lagi. Ada orang seperti itu? Iya, banyak. Tapi bagi saya, ketika ketemu orang satu kampung, senang saya, ya. Ya, ngobrol dan timbul rasa solidaritas bahwa itu adalah orang saya, orang sekampung saya.
Ya. Dan dalam keadaan seperti itu saya rasa bahwa orang Israel butuh supaya mereka juga punya komunitas. Komunitas orang satu daerah, ya. Karena itu di Indonesia ini ada suku-suku tertentu, kekeluargaan komunitas mereka itu sangat kuat, ya. Kalau orang Batak itu apa namanya itu? Komunitas orang Batak per 1 tahun, ya. Per tahun, ya. Ya, itu kekeluargaan, ya. Kekeluargaan orang Toraja, ya. Kalau orang Jawa ada juga, tapi kayaknya tidak lagi terlalu kental, ya. Padahal orang Jawa itu hampir seluruh Indonesia ini punya orang Jawa itu kan. Luar negeri juga. Nah, karena saking banyaknya. Tetapi saya ingin katakan di sini ialah bahwa ada muncul kebersamaan, kekeluargaan, rasa solidaritas. Yang namun sangat disayangkan ialah bahwa tidak ada lagi orang-orang tertentu, pemimpin-pemimpin. Orang-orang Israel memenuhi jalan-jalan. Mereka jadi gelandangan di kota-kota Babel itu. Dan ini adalah keadaan yang memprihatinkan dan digambarkan sebagai tulang-tulang yang berserakan. Tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Status sosial mereka memprihatinkan. Karena itu firman Tuhan datang kepada Yeskel. Dan firman Tuhan itu berkata, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yeskel untuk bernubuat dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat 6. Dan isi nubuatannya adalah, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup. Aku akan memberi urat-urat. Aku akan menumbuhkan daging padamu. Saya rasa bahwa ini mujizat yang luar biasa. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas hidup. Aku akan menghidupkan kamu kembali. Kita lihat dampak daripada pernyataan atau kuasa firman Tuhan itu. Terdengarlah suara bergerak-gerak. Suara apa itu? Tulang-tulang itu bergerak, ya. Ada peristiwa mujizat terjadi. Tulang-tulang bertemu satu sama lain. Tulang-tulang berhubungan, yang nyambung satu dengan yang lain. Posisinya. Itu kayak di film-film mungkin, ya. Urat-urat dan daging tumbuh, kulit menutupi tulang-tulang dan daging, lalu terbentuklah manusia. Nah itu kan tulang-tulang manusia itu bercampur itu kan. Jadi tulang dari siapa, mungkin ketendang apa, ya. Kemudian tersebar, ya. Dia cari kembali, ini tulang siapa ini kan. Nah itu hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya terbentuklah sebuah manusia. Yeskel diperintah untuk bernubuat lagi dalam ayat 9 dan 10. Tulang, urat dan daging yang telah dibungkus oleh kulit itu mulai bernafas dan hidup. Tulang, urat, daging yang telah dibungkus oleh kulit dan telah hidup itu adalah gambaran dari Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan dikembalikan ke negeri mereka untuk bersatu, bersinergi menjadi umat Allah dan juga menjadi sebagai sebuah bangsa. Mereka dikembalikan ke Yerusalem. Jadi peristiwa kemudian 30 atau sampai 35 tahun kemudian peristiwa ini terjadi, di mana ketika Babel ditaklukkan oleh Persia, ya, di bawah pemerintahan Raja Kores. Akhirnya ketika Nabi Nehemia bertugas di istana Susan itu, ya dia diperintah untuk kembali ke Yerusalem. Ya, pemimpin-pemimpin Israel muncul, ada Nabi Ezra muncul, dan kemudian mereka diizinkan untuk kembali. Ini hal yang luar biasa. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? Katanya Ya, katanya setelah terakhir ini, kata itu tidak benar katanya.
Karena Indonesia belum ada kan. Nah, Indonesia ada sebagai sebuah bangsa eksis itu ketika proklamasi dicetuskan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, memang ya Indonesia dijajah oleh sebuah company, perusahaan dagang yang namanya VOC ya. Jadi VOC menguasai Indonesia ini, itu persatuan dagang. Memang yang miliknya adalah Belanda ya. Kita tahu bahwa sekian lamanya terjadi penindasan di dalam bangsa Indonesia. Maka muncullah tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, inisiator-inisiator yang berpikir bagaimana caranya supaya bangsa ini merdeka, mandiri, dan penjajah itu, VOC itu bisa diusir dari bumi Nusantara. Akhirnya muncul pergerakan-pergerakan, muncul pertemuan-pertemuan. Kemudian tokoh-tokoh pemuda mulai mengadakan kongres pemuda yang terjadi pada tahun berapa Samuel? Kongres pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. 1928. Dan tanggal berapa Sumpah Pemuda, tahun berapa itu? 28 Oktober tahun 2028. Mulai berkumpul. Orang Israel tidak ada yang seperti itu. Ya. Mereka sudah menerima dalam keputusasaan. Ya, mentalitas mereka adalah mentalitas orang yang dijajah. Tidak ada harapan. Harapan bagaimana gambaran mereka sama seperti tulang-tulang. Ya. Tidak ada lagi yang mengumpulkan mereka. Ya. Karena itu ialah ketika mereka terbebas dari pembuangan di Babel. Bukan upaya mereka, bukan usaha mereka, tapi inisiatif dari Allah. Yang mungkin kita berpikir sebagai manusia, Tuhan yang membuang mereka di Babel, Tuhan juga yang mengembalikan mereka. Tetapi Tuhan membuang, tidak sembarang membuang. Tapi ini Allah merupakan cara Tuhan berbicara kepada mereka. Kalau kita melihat dalam bacaan kita tadi, paling kurang ada 3 kalimat. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Tadi Intan bilang kita harus menanggalkan otoritas atas diri kita dan memahami dan menyadari bahwa Tuhanlah yang berotoritas. Amin. Kadang-kadang ketika segala sesuatu berjalan baik-baik saja, kita menempatkan keakuan kita. Tahta dalam hati kita adalah aku, bukan Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan itu ada ketika kita susah. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka membelakangi Tuhan, ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada mereka. Tidak lagi dengan kata-kata, tidak lagi dengan perantaraan nabi. Nabi-nabi itu ketika berbicara dengan mereka, mereka tangkap nabi-nabi, mereka bunuh. Dan akhirnya karena tidak mempan lagi dengan kata-kata, tidak lagi mempan dengan khotbah, Tuhan mendatangkan bangsa Babel, mengepung mereka, membasmi mereka, membawa mereka sebagian yang hidup ke negeri Babel. Inilah cara Tuhan untuk menyadarkan mereka, sehingga mereka sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang berotoritas dalam hidup manusia. Tulang, urat, dan daging yang telah dibungkus oleh kulit itu mulai bernafas dan hidup. Tulang, urat, dan daging yang telah dibungkus oleh kulit adalah gambaran dari Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya, walaupun lama, 30-35 tahun itu lama. Ya, itu tidak ketika tulang-tulang itu kembali hidup, tidak seketika, tapi prosesnya terus 30-35 tahun baru terjadi. Ketika Raja Kores naik, maka ia
menetapkan sebuah undang-undang, kembalikan bangsa Israel ke negeri asalnya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, penerapannya apa bagi kita terhadap penglihatan daripada Yehezkel ini? Seperti apa kondisi kita pada hari ini? Mungkin trauma, pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman pahit tahun 2025 masih membekas dalam pikiran kita, masih membekas dalam perasaan kita. Pak Agus bilang tahun 2025 secara kesehatan luar biasa, tapi secara ekonomi, apa pilihan kata Pak Agus tadi? Buruk. Ya. Trauma itu kemungkinan masih berbekas. Namun kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu peduli dengan keadaan umatnya. Bahwa apapun kondisi kita, walaupun situasi sulit, Tuhan tetap memperhatikan. Ya. Tuhan tetap memperhatikan firman Allah dan ketaatan kepada firman Allah. Allah kunci pemulihan bagi umat Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan adalah kunci pemulihan bagi gereja. Ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan adalah kunci pemulihan bagi setiap pribadi kita. Ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan adalah kunci pemulihan bagi keluarga. Amin Bapak Ibu. Ya, pemulihan bagi segala hal. Kesehatan, ekonomi. Walaupun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah sakit. Walaupun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada masalah di tahun 2026 ini. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan Ia sanggup untuk memberikan jalan keluar. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita bahwa kondisi tulang-tulang itu adalah sebuah kondisi yang parah sekali, ya, bukan lagi busuk. Kalau busuk, yang busuk itu adalah daging, ya. Kalau kulit-kulit itu sudah tidak ada sesuatu pun dalam bentuk daging, sudah bersih, sudah putih, itu berarti bahwa tidak ada harapan sama sekali. Tapi bagaimana tadi Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkel, tulang-tulang itu bisa nyambung kembali. Setelah tulang-tulang itu nyambung, daging mulai tumbuh, urat-urat mulai tumbuh, kemudian setelah itu kulit mulai tumbuh. Dan itu mustahil bisa dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dan akhirnya tulang-tulang itu ketika terbentuk menjadi sebuah tubuh, maka hidup kembali. Amin Bapak Ibu. Bagi saya ini juga memberi harapan bagi saya bahwa pernyataan tidak ada terlambat bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan ayat ini meneguhkan saya kembali. Dalam hal apapun. Tapi persoalannya, kunci untuk meraih mujizat Tuhan itu adalah ketika firman Tuhan dinyatakan. Ketika firman Tuhan muncul dalam hati kita, ketika firman Tuhan muncul dalam pikiran kita, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, responilah firman Tuhan itu. Saya rasa bahwa ketika Yehezkel disuruh untuk bernubuat dan Yehezkel tidak bernubuat bagi tulang-tulang itu, maka tidak akan terjadi mujizat. Mujizat terjadi karena firman, mujizat terjadi karena ketaatan kepada firman. Dan itulah sebabnya ini menjadi rema kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita semangat lagi hidup dalam firman Tuhan. Walaupun mungkin firman Tuhan itu secara pribadi berat untuk kita lakukan, tapi kalau itu adalah kebenaran, maka itu adalah prestasi rohani. Firman Tuhan apa yang berat untuk kita lakukan selama ini? Halo Bapak Ibu, setia berdoa, sulit untuk mengampuni, tapi firman Tuhan katakan, ampunilah. Apa yang sulit? Firman Tuhan apa yang sulit untuk kita lakukan? Sulit memberi persepuluhan? Sulit kan? Tapi kalau itu kebenaran, mari kita lakukan. Sulit untuk mengasihi?
Mari rendahkan hati, lakukan itu, maka Tuhan akan selalu memperhatikan kita dan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita kan maunya di ujungnya ya. Saya mau diberkati ya. Tapi prosesnya kita tidak mau lakukan. Ya. Kita mau supaya keadaan keluarga kita rukun, kan? Ketika ada masalah suami istri, mengampuni saja sulit ya. Mengasihi rendah hati ya. Melupakan atau mengabaikan kata-kata atau kalimat yang kita dengar saja sulit. Nah, kalau itu sulit bagi kita, bagaimana kita bisa akur? Bagaimana kita bisa harmonis? Kan? Tapi kita mau supaya keluarga kita rukun, ada kasih. Nah, sebelum kita dikasih, kita harus mengasihi lebih dulu, bukan? Amin, Bapak Ibu. Bagaimana supaya batin kita terhadap seseorang nyaman, aman, ada sukacita ketika kita bertemu, berjumpa? Kita harus mengampuni dia, mengasihi dia. Bagaimana hati batin kita bisa terobati, bisa mengalami sukacita, bisa mengalami damai ketika bertemu dengan dia? Tidak mungkin. Itulah sebabnya kita harus memberikan pengampunan. Kita harus memberi kasih kepadanya. Baru ada damai dan sukacita. Ya. Kemudian juga sebagai berjemaat, ya, kita harus setia, semangat, rajin. Semangat itu akan menular kepada orang lain untuk menyemangati orang lain. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mari kita jangan terlalu menuntut kepada pihak lain. Mari kita semangati diri untuk melakukan segala kebenaran dalam firman Tuhan ini. Maka itu juga akan berdampak bagi orang lain. Ya, memang kita manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Ya, ada yang semangatnya itu semangat ramai-ramai, semangat bersama-sama. Nah, itu anak-anak sekolah itu kalau tawuran itu kalau sendiri mana dia berani, kan? Dia berani itu karena ada orang banyak di belakang dia, ya. Nah, coba kalau dia sendiri itu kayak kucing basah itu, ya. Nah, karena itu mari kita saling menularkan apa yang baik, apa yang benar. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menghidupkan kita bersama-sama, sama seperti tulang-tulang kering yang telah tercerai berai. Ya. Nah, itulah yang akan menolong kita dalam tahun 2026 ini. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan di kantor, kehidupan di rumah, kehidupan di gereja. Mari lakukan semua kebenaran itu. Dan Tuhan pasti memulihkan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ada momen-momen kita tidak bisa memungkiri bahwa ada momen-momen tertentu dalam hidup ini kita putus asa. Melihat kondisi ini, ya tidak hanya Bapak Ibu, saya juga. Tapi ketika saya belajar membaca firman Tuhan ini, apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Wong tulang-tulang kering saja bisa dihidupkan, ya. Tumbuh daging, bersatu kembali, tumbuh otot, kemudian kulit itu pulih, dan pada akhirnya bangkitlah, hiduplah manusia-manusia itu. Dan ini memberikan sebuah kesimpulan bagi kita, ialah bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita meresponi firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam menjalani tahun 2026, Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Pertobatan dan ketaatan kepada firman adalah dasar dari pemulihan keadaan kita. Ingatlah, tidak ada satu kondisi parah, kerusakan dan kehancuran yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ingatlah tulang-tulang tadi. Tulang-tulang itu hidup kembali, bangkit kembali. Dan mereka ibarat sebuah tentara besar yang pada akhirnya bisa melakukan sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, saya ajak musik ke depan.
kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Biarlah kita meresponi firman Tuhan dengan baik, dan kita percaya sebagaimana penglihatan Nabi Yeskel, kuasa Tuhan berlaku di dalam. Kita percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan juga akan berlaku dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bahkan juga dalam kebersamaan kita sebagai sebuah jemaat. Belajar dari penglihatan di Yeskel, bagaimana Tuhan memerintahkan Yeskel untuk berfirman kepada tulang-tulang yang berserakan. Mungkin tulang-tulang ini dalam gambaran keadaan kami. Kami kehilangan harapan akibat kondisi yang kami alami, cukup memprihatinkan bahkan menakutkan kami. Tapi setelah kami melihat bahwa tulang-tulang pun bisa dihidupkan kembali oleh kuasa firman Allah, kembali kami sadar dan kami dibangkitkan bahwa tidak ada persoalan dan perkara dalam hidup ini yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu ingatkan kami supaya kami taat kepada firman. Firman-Mu itulah yang menghidupkan, firman-Mu itulah yang memulihkan, firman-Mu itulah yang membuat mujizat. Karena itu Tuhan tolong kami supaya dalam tahun 2026 kami hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesalehan,
hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Teguhkan seluruh kami pada pagi hari ini. Kami hanya memandang kepada Tuhan. Kami melandaskan hidup kami atas firman dan mampukan kami untuk taat kepada firman. Terpujilah nama Bapa, berkati semua kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita tolong Erika, tolong bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna, untuk sepanjang hari lepas hari Kau memimpin setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah kami terima. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, biarlah kami memberi sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tahu bahwa pemberian kami, persembahan kami ini tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada setiap hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini Tuhan, untuk memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami meletakkan persembahan ini Tuhan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian di dalam buku Kemenangan Iman 247. Tuhan mau sertai hamba. Bagi yang belum memberi persembahan sulung, masih diberikan kesempatan pada hari ini.
segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Karena kami ada di hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami angkat hati, kami satukan hati bersama-sama pada hari ini. Berdoa untuk jemaat Marturia. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, supaya kami tetap memiliki semangat dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Mampukan kami untuk melewati semua tanggung jawab, baik dalam berjemaat di tempat ini. Demikian pun juga sebagai anggota keluarga di rumah, maupun juga sebagai karyawan atau pekerja di kantor di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan mampukan kami agar kami tampil lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini, dan kami dapat membawa pengaruh baik kepada lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tolong mampukan kami untuk dapat menjalankan peran kami, supaya kami saling memberkati sebagai anggota keluarga. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Biarlah mereka berhasil naik kelas, lulus, dan Tuhan Engkau menolong mereka sehingga mereka selesai pendidikan tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan, menyiapkan profesi bagi mereka untuk membangun masa depan mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan yang Kau mau berkati. Kami bersyukur dengan kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu, di mana Tuhan memberikan pekerjaan yang baru kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pekerjaan itu akan memberkati mereka dan mencukupi semua kebutuhan hidup. Mereka boleh menatap masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami yang berencana untuk menikah. Tuhan yang Kau memberkati mereka. Dana anggaran yang mereka butuhkan untuk persiapan pernikahan, kiranya Tuhan cukupkan. Keluarga-keluarga satukan mereka agar mereka boleh bersatu mempersiapkan segala sesuatu. Juga mereka yang membutuhkan calon teman hidup, Tuhan siapkan yang seimanan sepadan agar mereka dapat membangun kehidupan bersama. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus apapun bentuknya itu. Kami serahkan ke dalam kemahkuasaan-Mu. Biarlah Tuhan tolong ulurkan tangan yang penuh dengan kuasa. Engkau memberi solusi dan jalan keluar terhadap setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk program bersama kami dalam tahun 2026 ini. Kiranya Tuhan yang Kau memberkati. Kami akan menyepakati berapa kegiatan-kegiatan program. Biarlah kami bertanggung jawab, kami menopang, kami mendukung semuanya. Dan biarlah dampak daripada program ini akan menyemangati kami, juga membangun kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus dalam jemaat Marturia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus daerah, demikian pun juga kepala-kepala dan badan pengurus jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkati kerjasama dengan gereja-gereja lain. Tuhan Engkau berkati pimpinan-pemimpin gereja kami, dan mereka bersehati untuk melayani Indonesia ini, hingga ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Kami juga mau berdoa untuk penginjilan. Tuhan Engkau memberkati penginjilan di kota, penginjilan di desa, penginjilan di pedalaman, penginjilan dalam negeri, penginjilan di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Kerinduan kami ialah ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Jabodetabek. Tuhan Engkau berkati gubernur, demikian juga Tuhan untuk wali kota, bupati, untuk Kabupaten Bekasi, Kota Madia Bekasi. Tuhan Engkau memberkati wali kota Bekasi, wakil wali kota, DPRD, kecamatan, kelurahan, bahkan juga RW RT. Kami sebentar menghadapi cuaca ekstrim, ada banjir. Tuhan Engkau tolong, khususnya anak-anak-Mu yang mungkin terdampak, teguhkan, kuatkan mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan, agar kami dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada doa-doa pergumulan-pergumulan yang tidak mengemuka pada hari ini, tapi itu real kami alami. Kami mohon pemulihan dan jalan keluar, baik secara pribadi maupun juga secara keluarga.
Dan biarlah kami tetap semangat dan setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, Tuhan Engkau berkati dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain, Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga Tuhan Ibu Vivi yang ada di Amerika, para Diman, Alvin Ina, Tuhan juga berkati, Tirta, Claudia, Tuhan Engkau berkati, dan biarlah juga mereka menikmati kasih karunia dan anugerah Allah. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap mengingat kami juga sebagai keluarga di rumah, bahkan juga keluarga rohani, mana kami saling mensupport di dalam hal apa saja sehingga kami terus membangun kebersamaan kami sebagai keluarga Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih-Mu, anak-anak kami yang berulang tahun, untuk Pak Jerry, untuk Iren, untuk Mosel. Tuhan yang Kau memberkati mereka. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup mereka sampai dengan hari ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Dan biarlah mereka menikmati hari-hari baik. Pak Jerry mampukan sebagai kepala keluarga yang dapat menuntun istri dan anak untuk setia kepada Tuhan. Demikian pun juga Iren dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati Pak Agus sebagai orang tua, Ibu Vivi. Demikian pun juga untuk Mosel. Tuhan memberkati anak ini. Tuhan beri kesehatan. Tuhan juga memberi masa depan yang penuh harapan. Pertumbuhan secara fisik, mental, IQ, rohani. Tuhan berkati Pak Anton dan Ibu Sari sebagai ayah dan ibu. Biarlah mereka dapat merawat anak ini, menghantarnya kepada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami pada hari ini. Kami sudah naikkan semuanya ini ya Tuhan. Tuhan memperhatikan sebagaimana janji-Mu bahwa Tuhan peduli atas segala keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa di dalam doa-doa ini. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan sungguh dahsyat. Dan kami akan menyaksikan itu di tengah-tengah lingkungan hidup. Hingga nama-Mu harum, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini. Kita naikkan Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya! Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, berdoa teduh, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada minggu depan dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati.